Shalom JPMKI. Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu. Mari kita saling mengenal satu sama yang lain dengan isi live chat dengan format nama dan asal kampus teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, biarlah kami memiliki sukacita yang baru Tuhan, agar kami bisa bersorak-sorak memuliakan nama-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biarlah juga firman yang disampaikan menjadi rema baru dalam diri kami, menguatkan kami, dan juga kami semakin diperbaharui lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
Shalom teman-teman, perkenalkan saya Jovan Jeremy. Saya perwakilan dari pelayanan mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya. Saya sangat bersyukur untuk ibadah yang telah diselenggarakan oleh JPMKI ini. Kita mahasiswa-mahasiswa Kristen yang berasal dari berbeda-beda kota dan berbeda-beda kampus di seluruh Indonesia dapat berkumpul bersama untuk dapat bersekutu dan dapat beribadah. Maka dari itu, saya mengajak seluruh teman-teman agar dapat meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti ibadah JPMKI ini. Saya juga menghimbau teman-teman agar dapat mengajak saudara, rekan-rekan, dan teman-teman lainnya. Tentu semakin banyak yang ikut, maka semakin baik. Physical distancing berbeda dengan social distancing. Dengan kemajuan teknologi-teknologi saat ini dan media-media yang tersedia, dapat memudahkan kita untuk dapat mengikuti ibadah online seperti ini. Di masa-masa pandemik ini, kita harus semakin lebih lagi meningkatkan semangat pelayanan dan semangat untuk bersekutu, agar kita dapat saling menguatkan dan kita dapat saling mendoakan satu sama lain. Sampai ketemu di ibadah-ibadah JPMKI selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman PMK yang sudah bergabung dalam pelayanan JPMKI. Kami juga mengundang teman-teman yang lainnya untuk bergabung dalam pelayanan ini dengan menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Baiklah, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Shalom, saudaraku. Gimana kabar hari ini? Saya percaya ada sukacita yang melingkupi kita. Kalaupun kadang-kadang kita punya alasan untuk sulit bersukacita, percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti memberikan sukacita kepada kita. Ya, saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami lakukan, dan dalam keadaan apapun kami, yakinkan kami Tuhan bahwa kasih Allah terus melingkupi kami. Bahwa kasih Allah tidak pernah meninggalkan kami. Itu artinya Allah juga tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan saat kami membaca, juga merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, saya firman Tuhan yang kami baca, kami ingat, kami renungkan, itu boleh membawa perubahan dalam pikiran kami, terlebih kehidupan kami diperbaharui oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saya bilang tadi, sepertinya ada cukup alasan untuk kita tidak bersukacita. Hanya coba ingat-ingat lagi, ya, mana yang Tuhan berikan kepada kita, sukacita atau sakit hati. Kalau kita lagi sakit hati sekarang, mari ingat bahwa Tuhan nggak memberikan sakit hati. Dia memberikan apa? Sukacita. Dia memberikan kedamaian, ya, dia memberikan kekuatan. Ya, dan dari firman Tuhan yang akan kita sama-sama, saya percaya kita sudah menghafal ayat ini. Kita sama-sama merenungkan. Ya, satu ayat dari Mazmur pasal 23. Ya, satu ayat dari Mazmur pasal 23. Bisa mengingatnya, mengucapkannya tanpa membacanya, ya, dari Alkitab atau dari gadget gitu ya. Ya, saya percaya kita hafal ayat ini. Mari kita sama-sama ucapkan, ya. Mazmur Daud, ya. Dari Mazmur pasal 23 ayat 1 saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kita bisa lihat di layar juga. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Luar biasa. Dalam terjemahan lain, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, ada banyak sekali terjemahan bahasa Inggris. Salah satunya mengatakan, "The Lord is my shepherd. I lack nothing." Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Ada terjemahan lain lagi mengatakan, "The Lord is my shepherd. I shall not want." Tuhan gembalaku, aku tidak ada lagi keinginan. Bukan tidak ada keinginan apapun dalam pengertian karena tidak punya semangat. Tetapi Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah berikan semuanya. Tidak ada lagi yang kurang. Oke, tidak ada lagi yang kurang. Ini 3000 tahun lalu kurang lebih pemazmur, ya, Daud mengungkapkan ini sebagai pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan imannya, ya. Dia berkata, Tuhan gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apapun. Aku tidak lagi ada keinginan apapun. Dalam pengertian apa? Tuhan sudah berikan semuanya. Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah sediakan. Hanya persoalannya sekarang, apakah kita sudah menerima apa yang Tuhan berikan itu? Apakah kita sudah mengambil apa yang Tuhan sediakan itu? Jangan sampai ibaratnya kita kelaparan padahal ada makanan. Ya, ada pepatah kuno mengatakan itik, ya, berenang di sungai mati kehausan. Lucu, ya. Atau ayam dalam lumbung padi mati kelaparan. Ada padinya, ada makanannya, ada minumannya. Tapi kalau nggak diambil atau kita nggak terima itu, apa artinya? Ya, sama firman Tuhan yang kita sudah sama-sama ingat tadi itu. Tuhan, ya, memberikan segalanya. Sampai
Di zaman saya bilang tadi itu 3.000 tahun yang lalu pun Daud berani mengatakan tidak ada kekurangan. Di zaman itu 3.000 tahun lalu loh. Bukan 30 tahun lalu, bukan 300 tahun lalu. 3.000 tahun yang lalu kurang lebih. Ya, pemazmur ini hidup di tahun itu. Dia berani berkata tidak ada kekurangan. Jangan sampai di zaman sekarang yang orang bilang serba ada, kita masih merasa kekurangan. Nah, jangan berlaku, oke ya, jangan berlaku. Apa tadi, ayam di lumbung padi dan mati kelaparan. Sayang sekali kita punya, tapi bukan kita punya ya. Tuhan memberikan kepada kita, tapi kita tidak terima. Tidak ada kekurangan lagi. Nah, perenungan kita sekarang, saudaraku, dimanapun berada, dalam keadaan apapun kita, ada kekurangan nggak? Coba renungkan sebentar. Apa kekuranganmu saat ini? Orang Manado bilang kurang doi. Orang Batak bilang kurang hepeng. Ya. Orang Sunda bilang kirang artos, ya, tegadu artos. Ya, I lack money, ya. Or I lack anything, ya. Maksudnya justru ya tidak ada kurang itu, tidak ada kekurangan itu. Itulah yang menjadi bagian kita. Bukan hidup berkekurangan, tetapi hidup tidak berkekurangan. Nah, firman Tuhan sudah berkata, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan. Siapa gembala itu? Tuhan. Dalam perjanjian baru, kitab Injil jelas berkata, Tuhan itu ya Tuhan Yesus. Jadi ayat itu, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pun berlaku sama dengan kalau kita mengatakan Tuhan Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak mungkin membiarkan kita dalam kekurangan. Nah, pertanyaannya saya tadi ajukan, ada kekurangan apa? Artinya jangan sampai kita mungkin bernyanyi atau meyakini ayat ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masih ingat lagu itu? Jangan sampai nyanyi doang. Maksudnya nyanyi doang itu cuma ya ungkapan, ya lisan gitu ya. Tapi itu tidak berlaku. Jangan sampai. Kalau kemudian saya bertanya tadi, ada kekurangan apa? Kalau kita ungkapkan kekurangan kita dari segi manajemen, kita harus mengungkapkan kekurangan ya. Tapi ini manajemen Alkitab, mari kita lihat. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan, tinggal kita terima, tinggal kita ambil ya. Nah, kalau kita masih merasa kurang, atau ada sesuatu yang kurang dalam dirimu, dalam diriku, maka pertanyaan berikutnya, kalau ada yang kurang, lalu siapa gembalamu? Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan. Kalau aku kekurangan, maka pertanyaan, siapa gembalamu? Who is your shepherd? Kalau kita masih ada kekurangan. Kalau dia, Tuhan Yesus adalah gembalaku, bahkan gembala yang baik dikatakan, kita tidak kekurangan. Nah, jangan sampai, ya. Jangan sampai kita punya Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik, tapi kita hidup dalam kekurangan. Berpikirnya kurang aja. Kurang apa? Ya, tadi itu kurang artos, kurang hepeng, kurang doi gitu kan. Kurang apa lagi? Kurang penghargaan, mungkin kurang pinter, mungkin merasa kurang pede, mungkin juga kita merasa kurang apa lagi? Kurang sehat, kurang kuat, apalagi kurang kaya. Kalau pikiran kita terus tertuju pada apa yang kurang, maka kehidupan kita juga akan selalu kurang, defisit. Karena apa? Pikiran bukan tidak ada, bahkan Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Sok, buat siapa? Sok, ya, orang sudah bilang sok. Buat siapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ya buat kita ciptaannya, buat manusia ciptaannya. Jangan sampai Tuhan sudah menyediakan semuanya dan kita hidup dalam kekurangan. Ironis sekali, anak-anak Tuhan jangan sampai berpikir kekurangan padahal Tuhan sudah memberikan dan kita tidak kekurangan lagi. Yang mana yang kita mau ambil? Kalau kita berani mengikrarkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka pastikan saya tidak berkekurangan.
Tidak ada kekurangan. Artinya apa? Kurang cerdas. Pikir dulu, pikir dulu. Ya, Tuhan sudah memberikan kepadamu otak, gitu ya, kecerdasan. Jangan sampai ada yang bilang kurang cerdas. Persoalannya, mungkin Anda tidak pakai otak, ya, Anda tidak pakai kecerdasan. Lebih ironis lagi, jangan sampai Tuhan kasih kecerdasan dan kita gunakan kebodohan kita. Kita ini ciptaan Allah loh. Ciptaan Allah yang mulia, yang luar biasa. Ya, yang tidak ada duanya. Setiap pribadi itu, masing-masing pribadi. Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Ya, sebutlah misalnya namaku Topo. Gitu ya. Ada bisa saja ada beberapa, ada banyak orang yang namanya Topo gitu kan di jurusan teknik industri, ITHB misalnya gitu kan. Kira-kira ya, kalaupun ada nama lain Topo yang saya sebutkan, yang dia ada di depan saya, yang Anda tidak lihat karena kameranya tidak menghadap kepada dia ya, tapi saya melihat dia lagi senyum-senyum nih. Halo Topo. Ya, dia nggak menjawab, tapi dia mengangguk gitu ya. Topo yang ini saya yakin adalah ciptaan Allah yang mulia dan tidak ada duanya. Artinya apa? Betapa mulianya dia dan dia menerima karunia Allah, ciptaan Allah untuk dia nikmati. Bagaimana kita bisa bilang, aku masih kekurangan? Ini pernyataan, statement of faith, pernyataan iman. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Kalau kita masih merasa kekurangan, renungkan pertanyaan saya ini. Siapa gembalamu? Siapa gembalamu? Kalau kamu masih bilang kurang ini, kurang itu, termasuk kurang ajar barangkali ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Nah ini yang saya mau bilang. Jangan sampai Tuhan sudah memberikan kecerdasan. Tapi kita lebih tertuju pada kurang cerdas. Akhirnya kita menggunakan kebodohan kita daripada kecerdasan kita. Jangan sampai Tuhan kasih kekuatan. Tapi mata kita fokus pada kelemahan. Fokus pada kekurangan. Kurang ini, kurang itu. Tuhan kasih kekuatan. Tapi kenapa kita fokus pada kelemahan? God already given you strength. Ya. Don't think about weakness. Or focus your mind on weakness. Jangan sampai Tuhan kasih apa, kita fokus apa. Jangan gagal fokus ya, atau salfok. Jangan salah fokus. Tuhan kasih kecerdasan. Masa kita tega-teganya untuk fokus pada kebodohan? Jangan sampai Tuhan kasih kekuatan. Aku memberikan kepadamu kekuatan. Tapi yang kita pikirkan kelemahan. Aku kelemah ini. Boleh saja kita mengungkapkan itu. Tapi mari ingat lagi. Siapa gembalamu? Tuhan gembalamu, Tuhan gembalaku. Kita tidak akan kekurangan. Jangan sampai Tuhan kasih kekayaan. Ya, jangan sampai Tuhan sudah kasih berkat, kasih kekayaan. Tapi yang ada dalam pikiran kita itu kemiskinan. Bayangin ya, orang pinter berpikir bodoh. Pikirkan itu baik-baik ya. Jangan sampai orang kuat berpikir lemah. Jangan sampai kita ini orang kaya, tapi berpikir miskin. Dugaan saya, saudaraku, dimanapun berada, dugaan saya. Bukan dia kurang, tapi dia banding-banding. Dia mulai banding-banding. Kalau dia banding-banding, sebenarnya dia akan dapat dua hal. Cuma dua, apakah itu? Pas dia membandingkan diri dengan orang lain, dia akan dapati dia kurang atau lebih dari orang itu. Ini pola pikir yang suka banding-banding. Padahal saya bilang Topo ini satu-satunya, dia mulia, tidak ada perbandingannya. Jangan dibandingkan dia dengan siapapun, apalagi ditandingkan dengan siapapun. Setiap orang adalah mulia di mata Tuhan. Setiap orang pribadi yang hebat, yang dahsyat. Katakan saya dahsyat, 1, 3. Saya dahsyat, itu dia. Itu pemberian Tuhan. Jangan sampai saya bilang tadi, kita dikasih kekuatan, tapi kita berpikir tentang kelemahan. Kenapa bisa begitu? Itu yang saya bilang tadi. Mulai banding-banding. Coba kalau saya kayak dia. Ya wajar aja dia begitu. Karena kan dia begini. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya mau katakan. Siapapun sebut namamu. Katakan. Saya tidak ada bandingannya. Nama saya Denny Kusoy. Denny Kusoy tak ada bandingannya. Oh sombong sekali. Oh tidak. Karena emang cuma ada satu Denny Kusoy di dunia ini.
Mungkin ada banyak nama Denny. Ada banyak juga Kusoy ya, keluarga gitu. Tapi Denny Kusoy yang ini, the only one. Bukan sombong. Ya, katakan juga pada dirimu sendiri, I am the only one. Saya satu-satunya ciptaan Allah. Tidak ada duanya. Artinya, stop membandingkan diri dengan orang lain. Karena saya bilang, kekurangan itu kita dapati pada saat kita bandingkan dengan orang lain. Saya merasa, saya kurang ini. Padahal Tuhan sudah kasih pernyataan iman kepada kita untuk kita tidak lagi berpikir kekurangan. Tuhan sudah memberikan dan kita tidak kekurangan. Kurang apa? Masih ada yang kurang? Oke, jangan sampai kita lupa. Kita punya gembala. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala kita. Apapun dia sediakan, dia berikan. Bahkan luar biasanya Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik, gembala yang mau mati buat kita. Gembala yang mau menderita buat kita, ya. Dalam minggu-minggu ke depan ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Dia bukan cuma baik. Orang baik, orang kasih uang, orang kasih support buat kita. Tapi berapa orang yang mau mati buat kita? Saudaraku, Tuhan Yesus, dia mau mati buat kita. Bukan cuma gembala yang juga memikirkan diri sendiri. Tapi dia mau mati bagi domba-dombanya. Coba renungkan itu. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia mau mati. Tapi puji Tuhan. Allah berkuasa. Allah dahsyat. Kematian tidak menguasai Yesus untuk selamanya. Kematian tidak menguasai Yesus. Sebaliknya, Yesus menguasai kematian. Sekarang kurang apa kita? Kalau dia yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, dia adalah gembala kita. Dia bukan cuma berkuasa atas kehidupan, dia pun berkuasa atas kematian. Manusia paling berpikir soal kehidupan, bukan? Tapi Yesus memikirkan juga kematian kita. Yesus memikirkan kehidupan dan kematian kita. Manusia hanya berpikir kehidupan dan takut mati malah ya. Tapi Yesus menguasai kehidupan kita. Dia menguasai kematian kita. Luar biasa, katakan lagi. Tuhan Yesus adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Pastikan itu. Gunakan kecerdasan yang dia berikan. Jangan bilang kurang cerdas. Gunakan kekayaan yang Tuhan sudah berikan. Kekayaan hikmat. Cara berpikir kita yang dahsyat. Yang tak terselami begitu ya. Kasih Allah yang tak terselami itu ada pada kita. Jangan pernah berkata, saya kurang apa? Kurang pintar. Saya kurang cerdas. Jangan kita berpikir kurang kaya. Padahal Allah sudah memberikan kekayaan dan hikmatnya. Dan hidup yang berkelimpahan buat kita. Lalu kita masih bisa bilang kurang. Stop. Untuk memfokuskan diri pada kekurangan. Mari fokus pada gembala. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus Kristus. Stop untuk memang ada kekurangan. Tapi yang harus kita pikirkan adalah, yang harus ada dalam pikiran kita adalah, Tuhan Yesus gembalaku, aku tidak kekurangan. Katakan amin. Amin. Tidak ada kekurangan. Kalaupun saya masih punya kekurangan, jangan lihat masalah, tapi lihat Allah. Oke ya, masih ingat ya. Jangan lihat masalah, tapi lihat Allah. Ya, jangan lihat kekurangan, lihat Tuhan yang adalah gembala kita. Mari kita latih ya. Pikiran ya, latihlah dirimu beribadah untuk mengarahkan diri terus hanya kepada Tuhan dan bukan pada kekurangan. Puji Tuhan, dia gembala kita. Ya, aku tidak ada kekurangan. Jangan bilang kurang cantik yang perempuan ya. Bilang dong, saya cantik. Buat perempuan ya, katakan saya cantik. Gitu. Jangan ragu-ragu, Buat laki-laki, katakan saya ganteng. Ciptaan Tuhan loh. Jangan ada yang minder. Nah, minder itu terjadi. Saya kurang ganteng. Gimana sih menjadi artis? Ya, bagaimana menjadi bintang film kalau saya mukanya pas-pasan begini? Ada yang pernah berkata, Bapak Pendeta, setelah saya bercermin berulang kali, ternyata saya temukan bukan cuma hati saya yang hancur. Aduh, kasihan ya. Tapi apalagi dia bercermin, ternyata Pak, mukaku juga hancur. Oh, tidak. Jadi yang perempuan, saya ulangi ya. Katakan apa? Saya
gitu. Saya cantik. Jangan ragukan itu ya. Saya kurang cantik. Kenapa kurang cantik? Karena bandingin sama orang lain gitu kan. Semua perempuan pasti cantik. Nggak ada perempuan yang ganteng. Hahaha. Yang kedua, laki-laki. Ada nggak laki-laki yang cantik? Nggak ada. Laki-laki pasti ganteng. Jangan ragukan kegantenganmu. Mungkin ada yang tidak menghargai kegantenganmu atau salah menganalisa ya dan mengatakan kamu kurang ganteng dibanding dengan sini. Oh, katakan tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Ini bukan kesombongan, tapi ini fakta. Mengapa? Lagi-lagi alasannya adalah lihat gembala. Lihat gembala. Pada saat kita mulai melihat masalah atau melihat kendala, gitu ya, melihat kendala, maka itu yang akan membuat pikiran kita penuh dengan kendala. Pada saat kita melihat gembala, biarkan gembala yang menguasai pikiran kita. Kekurangan itu boleh sebut sebagai kendala ya, biar agak-agak ingat ya, antara gembala dan kendala. Pilih mana? Kita mau ingat gembala atau ingat kendala? Aduh, gimana ya? Aduh, habis waktu kita. Lihat, ingat gembala kita. Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia penolong kita. Pilih mana? Lihat Allah atau lihat masalah. Gitu ya. Terus menerus pikiran kita pada masalah. Maka masalah bisa menguasai kita. Tapi kita, mari, ya semangat, berubah. Arahkan diri kepada Allah. Bukan pada masalah. Arahkan diri pada gembala. Bukan pada kendala. Ya, lihat Allah. Lihat gembala. Bukan masalah dan kendala. Tapi ada kendala, ada masalah. Ya siapa juga bilang nggak ada masalah. Siapa juga bilang nggak ada kendala. Tapi mana lebih penting untuk kita ingat? Gembala atau kendala? Rasanya terlalu kita kalau sampai kita lebih mengutamakan kendala daripada gembala. Siapa yang harus kita utamakan? Ya Allah dong. Oke ya, gembala dong, gembala yang baik. Tidak ada kekurangan. Kekurangan terjadi pada saat kita melihat kendala. Lebih daripada kita melihat gembala. Kekurangan terjadi pada saat kita lebih melihat masalah daripada melihat Allah. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan Yesus gembala kita. Kita tidak kekurangan. Pakai semua fasilitas surgawi yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Dan alhasil, saya percaya, setiap pagi bangun tidur, setiap malam mau tidur, kita akan bersyukur kepada Allah. Bukan bersyukur kepada masalah ya. Bersyukur kepada gembala. Bukan bersyukur kepada kendala. Ya, lihat, ya, fokuskan. Sekali lagi apa? Jangan salah fokus. Fokus kepada siapa? Fokus kepada Allah. Dia adalah gembala kita. Tuhan memberkati. Ya, saya percaya Roh Kudus menolong kita semua untuk punya mental tak berkekurangan. Banyak orang berkelimpahan, tapi punya mental kekurangan. Nothing, nggak ada arti. Kita punya mental yang tidak berkekurangan. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akhiri renungan pada saat ini. Bapak terima kasih. Tuhan yang baik, Gembala yang baik. Memberikan segalanya untuk kami. Dan kami tidak ada kekurangan. Kalau saat ini, pikiran kami sedang tertuju pada kekurangan, tertuju pada kendala. Tuhan Yesus tolong kami untuk arahkan pikiran kami kepada gembala, kepada Allah, gembala yang baik, kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan juru selamat kita sekalian. Terima kasih Bapa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dapat merasakan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami perserahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, di mana negara kami dalam kena wabah COVID-19 Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati negara kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau melawat negara kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap orang-orang masyarakat di Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati para dokter, para garda terdepan Tuhan yang
mengambil alih dalam COVID-19 Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau melawat mereka Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan negara Indonesia dapat pulih lagi Tuhan. Engkau pulihkan negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami berdoa untuk pemerintahan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dari pemimpin teratas sampai pemimpin terendah Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Walaupun sedang banyak konflik, banyak permasalahan di negara kami, di dalam pemerintahan kami Bapa, tapi kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap yang mengambil alih pemerintahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan juga Tuhan Yesus Kau memberkati setiap kampus-kampus yang telah melakukan JPMKI. Engkau memberkati Tuhan JPMKI dimanapun PMK berada Tuhan. Kami percaya semua di dalam lawatan tangan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sungguh banyak doa kami yang kami minta ke dalam tangan-Mu Tuhan, tapi kami percaya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, saatnya mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, kepada Gembala. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala kendala, melampaui segala kekurangan, melampaui segala masalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa memelihara hati dan pikiran kita sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, sama-sama lagi katakan amin. Shalom buat kita semua. Through you, I can do